Kisah Nabi Lut dan kaum Sodom yang ditenggelamkan di Laut Mati. Kajian Syekh Ahmad Al-Misri, ulama dari Mesir di Kompleks Migas 41 Sreng-Sreng, Jakarta Barat, kemarin mengulas kisah Nabi Lut alaihissalam. Syekh Ahmad menjelaskan, Nabi Lut alaihissalam disebut sebanyak 27 kali dalam Al-Quran, sedangkan kaumnya disebut 10 kali. Nabi Lut adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya bernama Haran Abara'an bin Asyar, adalah saudara kandung dari Ibrahim. Ayahnya kembar dengan pamannya bernama Nahor. Adapun nazab beliau adalah Lut bin Haran bin Azara bin Nahor bin Suruj bin Ra'u bin Falix bin Abir bin Syalih bin Arfahsyad bin Syam bin Nuh. Nabi Lut adalah orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim. Beliau melakukan hijrah dan ira ke beberapa tempat. Nabi Lut diutus ke sebuah tempat bernama Sodom di Yordania. Beliau diutus kepada kaum itu yang oleh Al-Quran menyebutnya sebagai kaum yang melampaui batas. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom, kaum yang paling keji. Mereka suka melakukan kekejian di jalan, akhlaknya rusak. Nabi Lut datang mengajak mereka kepada Allah, namun kaumnya justru menakutinya dan mengancamnya. Wahai Lut, kalau kamu mencegah kami, kamu akan diusir, kata kaumnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kaum Lut pun telah mendustakan peringatan itu. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang membawa batu-batu yang menimpa mereka kecuali keluarga Lot. Kami selamatkan mereka sebelum fajar menyingsing sebagai nikmat dari kami. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Dan sungguh, dia, Lut, telah memperingatkan mereka akan hukuman kami, tetapi mereka mendustakan peringatanku. Surah Al-Qamar ayat 33-36. Ketika Allah Ta'ala hendak memusnahkan mereka, Allah mengutus malaikat ke 5 desa. Ada yang mengatakan setiap desa dihuni 4.000 orang. Karena malaikat datang dalam rupa yang indah, kaum Nabi Lut mencoba mendekati sosok yang tampan itu. Ketika itu Nabi Lut mencoba menghalangi kaumnya, namun gagal. Nabi Lut sendiri tidak mengetahui kalau sosok manusia tampan itu adalah malaikat. Ketika kaumnya mencoba masuk, malaikat berkata, biarkan mereka masuk. Kami bukan manusia. Istri Nabi termasuk orang yang diazab bersama kaumnya karena membiarkan kekejian dan maksiat terjadi. Ditenggelamkan di Laut Mati. Akibat perbuatannya yang melampaui batas, kaum Nabi Lut mendapat azab yang dahsyat. Allah Ta'ala membalikan tanah yang berada di negeri ini sehingga tanah yang berada paling bawah terbalik menjadi berada di paling atas. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kaum Lut telah mendustakan Rasulnya ketika saudara mereka Lut berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang Rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku sekali-kali tidak meminta upah kepadamu atas ajakan itu. Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan Tuhanmu untukmu? Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka menjawab, hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang yang diusir. Lut berkata, sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 160-168.
Para ulama mengatakan 5 desa itu diangkat ke langit dunia kemudian dilempar batu. Itulah azab yang diberikan Allah akibat perbuatan keji tersebut. Tempat kaum Nabi Lut ini adalah Laut Mati, Ditsye. Laut Mati adalah danau yang membujur di daerah antara Israel, Palestina, dan Yordania. Di 417,5 meter di bawah permukaan laut merupakan titik terendah di bumi. Laut Mati memiliki kandungan garam tertinggi dari seluruh laut di dunia. Danau ini dinamakan Laut Mati karena tidak ada bentuk kehidupan yang dapat bertahan dalam air garam ini. Orang kalau berenang di situ bisa mengambang, jadi kalau ke sana seharusnya sedih. Ingat azab Allah kepada Nabi Lut, tapi orang-orang malah menjadikannya tempat selfie, kata Syekh Ahmad. Sebelum datangnya azab, Allah Ta'ala memberitahu Nabi Lut bahwa di waktu subuh akan diturunkan azab bagi kaumnya. Disebutkan malaikat Jibril mengangkat desa tersebut sampai ke langit sampai terdengar suaranya. Istrinya termasuk yang diazab akibat membiarkan kekejian yang melampaui batas. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Quran tidak menjelaskan secara detail tentang kisah Nabi Lut ini. Disebutkan ketika desa tersebut dimusnahkan, Nabi Ibrahim alaihissalam kala itu berusia 99 tahun. Mengenai tafsir mimpi, apabila seseorang bermimpi Nabi Lut maka akan diberikan kemenangan. Demikian kisah singkat Nabi Lut dan kaumnya yang durhaka dan melampaui batas. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah-kisah yang terjadi di masa lampau.